Gue udah tahu kesana itu pesawatnya cuma berapa menit, kok dia belum ngabarin, centang satu. Itu gue bisa kepikiran banget. Kayak lu tuh kayak lemah banget terus gue mandi di shower kayak gue habis di orang nih. Ya Allah, itu bener. Di tahun keberapa atau momen-momen apa yang kalau lo merem lo selalu teringat memori bersama istri? Takut nggak kehilangan dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Butik Haji Igun, tempat di mana gaya, gosip, dan kisah inspiratif semua dijahit menjadi satu. Ya kan? Sehat, Pam-Pam? Alhamdulillah sehat. Gimana persiapan menuju umroh? Udah nyicil sedikit-sedikit. Apa nyicilnya, apa kira-kira yang dicicil? Yang pastinya Kan udah dibayarin semua, ngapain nyicil lagi? Ikan beli-beli baju. Benar. Segala macam. Terus juga kita kan banyak-banyak ngapalin doa-doa juga. Ya, sebenarnya kalau pesan aku sih nggak usah diapalin doanya. Ya, karena dengan kita membaca itu jauh lebih enak. Jadi maksudku adalah bukannya aku melarang kamu menghafal doa, tidak, tapi meringankan. Ya, jadi sesuatu itu jangan dibikin berat kalau bisa ringan. Siap. Insya Allah berangkat ya. Amin. Pokoknya berangkat, nggak usah mikirin oleh-oleh. Tapi kalau ada yang bagus boleh beliin. Yeah. Paham kan, Pam? Paham. Kakak tahu kan nomor rekening aku kan? Aduh, tahu, Pam. Gue bisa nanya sama Ponco, itu mah gampang. Iya kan? Hari ini customer mewah banget. Hari ini Igun kedatangan seorang pemain film yang dalam 1 tahun sepertinya filmnya 12 sesuai dengan bulannya. Yang pastinya nanti kakak bakalan nyusul karena kakak udah jadi aktor Indonesia. Aduh, langsung saja Vino G. Bastian. Bukan jadi aktor, duluan dia yang jadi aktor dibanding kita. Paham, ya sebelum dia jadi apa-apa, gue belum jadi apa-apa. Ya Allah, Vino sehat. Sehat dong. Vin, gue tuh selalu tiap ketemu lo tuh gue penasaran. Ya, Vino, lu gay? Vino G. Bastian. Jadi G-nya itu tuh dari apa? Nama apa? Jadi sebetulnya dulu bokap gue kan tuh orang Padang. Ya. Orang Padang itu kan kalau ngasih nama kan selalu kayak Italian gitu. Oh iya. Padahal gue juga nggak tahu dia udah pernah ke Italia atau belum. Jadi namanya Vino, G-nya itu Giovanni Bastian. Oke, Tapi terus? dulu waktu pertama kali gue main film, nama gue tuh kepanjangan, ngalahin peran utamanya. Oh, jadi itu lo panjang, jadi dulu tuh semua ditulis? Semuanya tuh kan Vino Giovanni Bastian. Jadi kepanjangan nih, Okay. boleh nggak disingkat tanpa ada tujuan tertentu, cuma karena emang kepanjangan aja dia. Nggak apa-apa. Nah akhirnya jadi sekarang orang taunya tuh ya Vino G. Bastian. Jadi itu udah jadi kayak brandingan. Iya. Kalau nama gua kan Ivan Gunawan Putra. Karena dulu gue diambang kebingungan mau putra atau putri. Jadi akhirnya putranya itu justru malah nggak pernah gue pakai. Nggak pernah dipakai. Jadi lo tuh ngerasa dengan nama Vino G. Bastian lebih hoki dari lo pakai semuanya apa enggak? Nggak tahu sih, karena emang tujuan gue nggak pernah ngeset di situ gitu nama itu. Cuman emang karena dari awal Vino G. Bastian, jadi orang taunya ya gue Vino G. Bastian. Tapi sebelumnya gue nggak pernah ada dari gue pribadi untuk nyingkat nama gue. Tapi kalau waktu kecil, berarti lo lahir bener-bener kecil lahir di Padang? Enggak, bokap gue yang di Padang. Oh, kalau lo di Jakarta. Kalau nama kecilnya Vino siapa dulu? Vino. Oh, udah Vino. Vino. Jadi emang si Giovanni itu nggak pernah dipublis kemana-mana waktu. Iya, nggak pernah. Bukan nggak pernah dipublis karena emang ya orang taunya Vino aja. Dan ketika gue baru tahu kalau misalnya dulu main film tuh harus nama lengkap ya, iya dong. panjang gitu kan. Terus begitu gue kasih nama panjang gue, panjang juga ya. Akhirnya daripada kepanjangan buat di poster juga boleh nggak si produsernya kalau disingkat? Nggak apa-apa sih, gue nggak masalah. Jadi kalau main film itu nama harus panjang semua. Kalau Ivan Gunawan Putra, gue nggak pakai Putra dong. Gue nggak pakai putranya. Oh, nggak pakai. Gue kan nama bintang gue Ivan Gunawan. Kenapa lo? Nah kalau lo dulu kan nama lo Sentot. Kalau waktu kecil, gue ngebayangin waktu zaman lo kecil. Lo zaman lo kecil lo lewat tot gitu dong. Oh, saya kecil sampai kuliah juga dikatain nama itu. Oh ya? Oh. Namanya dia Sentot. Oh gitu. Sentot seneng gitu. Kata ini begitu mulu. Kalau Sentot itu nama ini. Nama pahlawan. Nama panjang lo Sentot siapa? Sentot Gempur Dijaya. Tuh. Bukan. Gila, dia tuh hobinya mendigempur sayang. Jaya. Tapi Vin, kalau nggak salah aku tuh pernah, kan aku setiap bintang tamu hadir kan sosok nge-google ya. Nah, dulu tuh kamu sempat kuliah kimia. Teknik kimia. Terus kenapa dari teknik kimia terus akhirnya jadi seorang aktor
ilmu yang lo pelajari sia-sia gak sih? Nggak tahu ya, maksudnya gue tuh kan emang dari awal nggak kepikiran untuk jadi aktor. Ya. Cuman emang bokap itu suka banget nonton film. Ya. Waktu kecil tuh sering diajakin nonton film, Ya. kayak ke bioskop nonton film apa, koboi apa semuanya lah. Jadi kepikiran kayak wah seru ya jadi aktor tuh bisa berubah-berubah. Atau cuman Ya. emang nggak pernah niat untuk Jadi aktor. casting apapun tuh enggak, Ya. tapi dulu di musik. Ya. Nah begitu ada festival musik, gue ngeband, ditawarin foto, dan foto itu ada di majalah. Orang-orang casting kan dulu belum ada sosial media kan, jadi pasti kalau nyari talent-talent baru pasti lewat. Muka dia bule. Zaman dulu, zaman kita kecil, 2000-an kan bule nih gitu. Orang nyangka lu ada turunan-turunan. Enggak, gue nggak ada bule-bulenya. Tapi Padang tuh emang sedep ya, emang ada putih-putihnya, ada Kayaknya muka. ya, kayaknya. Tapi nyokap gue Manado. Oh, Dari Manado. Itu putihnya di jadi lalampa mix rendang. Lalampa mix rendang. Dua-duanya daerah yang makanan Pedes enak banget. Nah, Vino itu kan bokap penulis ya. Penulis. Jadi kalau yang waktu itu kamu main yang si Wiro Buta Sableng. itu tulisan Wiro bokap. Sableng. Wiro Sableng itu tulisan bokap. Tulisan bokap. Ya, tulisan ya, Ih, bokap. gemes banget. Jadi sebetulnya justru dulu gue nggak ikutan di filmnya. Ya. Cuman emang film itu mau dibikin di layar Ya, lebar. Ya. kan kalau Wiro Sableng tuh dulunya buku dulu ya. Buku. Apa secara radio sih? Dulunya sebetulnya kayak eksemplar gitu loh. Gue nggak apa ya, kayak buku Koran-koran novel gitu. tapi tipis banget yang cuman kayak Oh, kayak ini. Kayak ini ingat nggak waktu Petro. enggak. Waktu kecil stensil. stand. Tahu nggak? Tahu nggak buku stensil? Gitu ya? Kok Astagfirullahaladzim, ini judulnya Butik Haji Igun loh. Tahu nggak sih stensil? tahu? Stensil tuh buku tipis gini ya, tapi Iya. Kayak di zamannya kayak Petro gitu kan ada si Yuli Any masuk Arrow kamar. apa sih? Ya. Iya kan? Si Yuli masuk kamar pelan-pelan membuka bajunya. Ya. Gitu, jadi kita suruh berimajinasi. Mungkin lebih ke kayak Koping Ho gitu kali ya. Koping Ho tuh kan dulu kecilnya ya bukan kayak novel tapi kayak lembaran. Tapi berarti kelembaran itu yang buat dulu bokap dapat cuannya dari mana? Emang bokap itu dijual? Nah, dijual. Jadi bokap itu kan dulunya tuh kayak dia tuh suka mentranslate kayak novel-novel kayak dari luar ke James Bond. Kan ada 007. Mungkin dia punya ide dari situ juga. Wah, gue bisa bikin nih kayak jagoan atau pendekar dari Indonesia yang punya kode nama juga. Dibikin 212. Nah, terus dulu waktu lo jadi Wiro Sableng, bokap gemes banget nggak tuh sama lo? Nggak ada, bokap udah nggak ada. Oh, bokap lo tuh udah nggak ada, Nggak Vino. ada. Oh, so sorry. Nggak apa-apa. Jadi sebetulnya dulu pertama kali, dulu tuh gue malu banget sebenarnya dengan Wiro Sableng itu. Iya. Kayak Kayak ngerasa KKN banget nih buat bokap gitu. kan dari zaman gue SMA tuh kan gue belum jadi aktor kan. Ya. Jadi kayak dulu kan dia sempet tayang di salah satu stasiun TV kan. Ya, tahu. Nah promonya itu kan dulu belum ada tuh promo di sosial media. Ya. Jadi mobil gue ditulisin tuh namanya sinetron Wiro Wiro Sableng. Sableng, oke. Sampai datang ke sekolah, misalnya jemput gitu, itu pakai nama itu tuh sampai gue diceng-cengin sama teman-teman. Wiro Sableng. Iya, sampai Sinto Gendeng. Tuh mobil Wiro Sableng datang, gue sampai thanksin banget, sampai malu. Gue nggak tahu ya perasaan bokap gue pada saat itu tuh. Kok anak gue Malu. malu gitu. Padahal ini karya terbaik gue. Bener. Gitu. Sampai akhirnya gue ditawarin, mau bikin film itu, gue ngeliat kok orang-orang tuh sama bokap gue kayak mengidolakan kagum banget sama karya-karya. Sementara gue tuh justru kayak, kok gue bisa malu ya sama karya bokap gue sendiri. Iya. Terus pemain-pemainnya tuh akhirnya belum dapet, dan satu yang belum dapet adalah Wiro. Pas Wironya. Gue casting. Lu di casting? Gue casting. Nah, gue bisa acting tapi gue gak punya ini yang bela diri. Iya. Akhirnya tuh sama Kang Yayan, udah deh kita bikinin video casting, dilatih dulu bela diri. Coba nanti kita casting, tapi itu kan produksinya tuh Indonesia 50% sama Hollywood 50% kan. Nah, jadinya kita bawa ke sana. Jadi pas film itu dibuat, bokap udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah, bokap lu bangga banget ya. Ini yang gua bilang legacy ya, Beb. Legacy banget. Lu bayangin nggak? Ini orang yang udah nggak ada di bumi, manusia yang udah nggak ada di bumi itu, kalau dia meninggalkan karya itu insya Allah amalannya itu terus Amin. ada, ya kan? Kayak misalnya Karya-karyanya. beruntung banget tuh kayak penyanyi, kayak lo pemain film, ya kan? Penulis lagu, gitu. Maksudnya kayak lo walaupun lo udah nggak ada, karya lo akan terus dikenang gitu. Salah satunya mungkin kalau itu kita nulis buku. Kita nulis buku itu salah satunya juga yang bisa dibaca terus ke generasi. Sama kayak misalnya kayak Igun kan bikin baju untuk orang nikah misalnya. Ya. Wah, gue dulu nikah pakai baju ini. Igun, ya. Nikah itu kan pasti akan diomongin terus sepanjang hidupnya gitu. Ya. Sampai anak cucunya ini lihat nih foto bajunya siapa gitu kan. Itu kan jadi kayak
amal apa ya? Betul. Kalau yang terus Ya itu jadi, ya betul, itu legacy. Nah berarti Vino tuh ditinggal papa pas saat umur berapa? Tahun 2000, gue lupa ya. Berarti lu udah remaja? Udah. Berarti lu kalau di rumah dulu suka ngeliatin bokap lu nulis. Ngetik dulu pakai mesin. Pakai ketik. mesin Ini nih. Yang 11 jari. Susi, sebentar lagi ngetik bu. Gitu ya. Pasti Ya kan? gini. Cetak. Ya Allah. Jadi gue sampai ngalamin itu, bahkan gue dulu yang gue malu banget mobil gue ditulisin itu, begitu film layar lebarnya itu tayang. Ya. Akhirnya gue tulis nama si Wiro Sableng itu di mobil. Berarti lo tau nggak bokap lo itu udah punya strategi marketing sebelum orang-orang punya strategi marketing. Kayaknya iya sih. Iya. Gila nggak? Dia udah bisa taruh di situ. kepikiran. Iya kan? Stiker mobil. Iya kan? Kalau karya bokap selain Wiro Sableng apalagi Vin, yang kira-kira orang tuh tahu? Iya, dulu kan dia sebetulnya wartawan, terus Ya. dia nulis-nulis juga di Ya. di koran-koran. Nah, terus kalau misalnya sebetulnya kayak Wiro Sableng tuh salah satunya, tapi banyak juga ada kayak Mahesa Edan dan lain sebagainya, tapi banyak kan silat ya. Banyak kan silat. Tapi yang serialnya paling panjang dan salah satu yang terpanjang di Indonesia sampai hampir 200 Buku tuh Wiro Sableng. Wiro Sableng gitu. Sampai dijadiin sinetron. Lu sempat nanya nggak gitu? Kenapa sih manggil papa apa dulu? Bapak. Dedi. Dedi. Nanya nggak Dedi kenapa dulu Dedi bikin Wiro Sableng gitu? Sebenarnya apa namanya, gue pernah nanya. Jadi dia tuh pengen ada, biasanya kan sosok jagoan itu selalu dari orang yang normal, sempurna. Sempurna. yang ini gitu. Nah, justru dia mau buat si Wiro Sableng ini orang gila, yang notabene kayak Sableng, gurunya juga gendeng gitu. Tapi dia tuh justru bukan dari kalangan orang-orang yang kuat dan sebagainya. Justru yang dibikin yang nggak kuat, yang orang-orang lemah, orang-orang lemahnya ini yang memberontak ke orang-orang yang kuat. Anti-hero gitu kali. Anti-hero. Nah, jadi kayak dulu kita bilang kayak sekarang pemerintahan, dulu kerajaannya yang apa? Si Wiro Sableng inilah yang berusaha menjadi. Tapi terkadang kalau misalnya kita baca lagi ya, pasti itu tulisan bokap tuh kayak bokap tuh bisa meramalkan apa yang terjadi 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Jadi dari cerita gitu ya? dari cerita-cerita itu tuh kayak malah jadi relate, tau gak sih? Iya, Kayak bener. ternyata bener ya, kayak misalnya nanti tuh bakal jadi banyak orang yang curang kayak segala macam tuh kayak jadi kayak kebawa gitu. Imajinasi dari beberapa itu tahun iya sebelumnya. benar. Terus semua karya-karya papa ada di mana? Ada di rumah nyokap. Jadi semua lo iniin. Jadi emang kayak ada kayak perpustakaan kecil sih yang gue simpen di situ. Cuma kadang-kadang kita juga Itu lo harus simpan, Vino. harus simpen. Cuma kan kadang-kadang gini, karya-karya yang dulu cetakan pertamanya itu kan kadang-kadang nggak semuanya lengkap gitu. Iya benar. Itu tuh yang kadang-kadang gue miris juga gitu. Tapi mungkin Kayak dia ngerjain baru berapa halaman ke stop gitu. stop gitu. Sebetulnya Ya orang nyeni kan ada gila-gilanya. Iya. Kalau lagi Iya kan? banyak Tapi inspirasinya cepet. Iyalah. Iya. Ya kan artis, orang seni, penulis, itu pasti ada gila-gilanya, Vin. Iya, kayak pokoknya berhubungan dengan karya tuh apapun itu pasti ada ada sableng-sablengnya. Iya. Kalau kamu jadi berapa bersaudara? 5 saudara. Yang masuk seni peran, masuk dunia hiburan kamu doang? Iya. Yang lain nggak ada yang tertarik? Enggak, sebetulnya emang nggak pernah dirancang ke situ juga sih. Iya. Tapi alhamdulillah waktu kayak film pertama kedua tuh bokap sempet nonton filmnya. Gemes. Cuman dia bilangnya ya kayaknya kamu kalau mau tetap di film kamu harus banyak belajar lagi kayaknya. Halus ya? Iya, Maksudnya dalam arti kata lu masih jelek. Masih jelek. Lu masih jelek. Jangan so Iya, lu masih Iya kan? Dikasih kritikan. Jadi orang tua tuh kadang suka ada gitu-gitunya. Jadi film pertama Vino tuh yang mana judulnya? 30 hari mencari cinta. Ini lama banget sih, sampai 30 hari Vino. Biasanya berapa lama sih kalau sekarang? Cari Kalau dia sih instan, sore ketemu, malam jadian ya. Pakai aplikasi. Iya, pakai aplikasi ya. Hah? Kalau di aplikasi nama lu Rudy ya? Ya bukan. Selena. Tapi kalau misalnya gini ya, kalau ini gue ya sebagai orang yang suka nonton film, kalau kita lihat artis Hollywood lagi, kayak film 1 ke film 2 tuh look dia beda. Iya. Pasti ada yang perubahannya. Sebenarnya ada beban nggak sih sebagai aktor di Indonesia? Gimana caranya lu memerankan satu tokoh, orang tuh nggak ngelihat di tokoh itu lo sebagai Vino G. Bastian? Pasti ada usaha untuk ke arah situ sih. Ya. Cuman tiap orang kan punya, kita sebutnya kayak metode acting yang beda-beda. Ya. Dan semuanya sah-sah aja gitu. Nah, kalau gue karena yang tadi kayak Gun bilang, lu dari teknik kimia ke
ke film, apa yang bisa lo pakai? Sebenarnya gue kadang suka mikir gini ya, Vin, kayak misalnya gini, misalnya kita capek-capek gitu sekolah kimia kan mau mati juga Bener. Terus at the end, lu udah buang-buang uang kuliah, buang-buang waktu lo, terus sedangkan lo tuh sekarang gegernya di film. Iya. Kenapa nggak lu dari kecil aja belajar film anjir? Iya kan? Karena kita kepikiran kayak Belajar gitu kan. bikin skrip, bakal belajar sutradara. Maksudnya kalau di luar negeri kan gitu nggak sih? Iya, Bakat lo apa, itu yang diasah. Dikembangin. Jadi ibarat kata kita dari Blok A mau ke Sudirman tinggal lurus, lo muter lagi lo ke Ciputat. Iya. Mungkin kayak karena muter-muter nggak sih? karena emang dulu nggak kepikiran situ dan pendidikan kita di sini kan kayak sekolah-sekolah jarang banyak yang ada teaternya, ada itunya. Nah, tapi begitu gue masuk ke situ, ternyata nggak pendidikan yang gue jalanin itu justru mempengaruhi gue di bidang aktor ini gitu. Kayak misalnya gini, ketika kita cara membaca skripnya, karena dulu gue di teknik kimia kerjaannya riset, ke lab semuanya cari referensi. Jadi ketika misalnya kayak masuk ke dalam karakter, gue tanpa gue sengaja gue harus riset dulu tuh. Udah terbiasa. Jadi lo tuh nggak semua kalau kayak film ditawarin gitu, jebret lo langsung ambil nggak? Enggak juga sih, enggak sih. Pilih-pilih pasti ya. Iya pilih. Karena buat gue sebenarnya ngerjain film tuh, kenapa ada orang nanya lo nggak bosan di film? Enggak, karena film tuh kayak me time gue kayak gue. Jadi gue ketika di situ gue bisa ngerjain sesuatu yang gue seneng, dan gue punya dunia gue sendiri gitu tanpa diganggu oleh orang lain gitu. Bahkan untuk urusan keluarga pun ketika misalnya gue syuting, gue nggak digangguin tuh sama Bini lo juga bini. Ntar gantian bini gue syuting, gue pengen dia lepas aja semuanya urusan keluarga, tenang aman ada gue gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi setahun tuh bisa berapa film, Vin? Idealnya sih setahun itu tuh 3 aja tuh udah banyak. Udah banyak. Berarti jadi kan kita Januari mulai syuting. Januari berarti ntar pertengahan Agustus film kedua. Ya, Desember lah ya, jadi setahun 3. Tahun 3 lah itu ya. Iya kan? Ya, kita harus siap-siap, Bro. Iya dong, bro. Kita bakal jadi aktor. Ngeri banget. Nah, makanya doa besok di Ka'bah. Ya, Gitu. Kenalin gue juga aktor nih. Udah banyak. Mau pingsan gue. Tapi kan kalau film itu kan pasti masih suka kayak Ini apa sih di sini ada penggaris kan gue sebel banget, ganggu banget, gue sebel. Terus Kakak kan suka masih casting kayak gitu kan kalau dipanggil itu. Pernah nggak ada pengalaman? Emang masih casting? Kalau sekarang mungkin Tes ini kali ya, karakter cocok atau gitu nggak sih? Masih sih. Ini coba dong lo, ini lo cocok nggak gitu, ada gitu? Cuman kan misalnya kayak kadang-kadang sutradaranya sekarang castingnya tuh udah bukan casting kayak di kamera lagi, tapi kayak misalnya kita ketemu ngobrol, Lebih gitu ya. Bisa berkembang sejauh mana? Pandangan lo terhadap karakter ini gimana? Oke, besoknya dia ketemu lagi sama aktor yang lain. Oh, kayaknya gue lebih cocok sama aktor ini, bukan karena masalah bagus atau nggak bagus, tapi cocok atau nggak cocok. Lo tau nggak? Gue Sama pernah ya. chemistry-nya. Gue pernah nonton film lo, gue nangis. Sampai abis itu gue mandi di bawah shower, gue masih nangis. Film apa? Yang film lo di penjara yang jadi orang blow Oh on itu. ini Miracle. Ya Allah, gue di situ gue nangis. Terus gue mandi di shower, gue masih kayak gue sedih banget. Kayak lu ini bapak banget sih, kayak sampai sedih banget gue di situ, Pam. Iya. Ya Allah. Itu maksudnya kayak lu tuh kayak lemah banget. Terus gue mandi di shower kayak gue habis di orang nih. Ya Allah, itu bener, itu dapat banget Vino di situ. Gue kayak one of memorable movie yang pernah gue nonton itu lo di seneng itu. deh gue nonton film. Iya. Terus gue juga nonton film lo Kodrat. Kodrat ya. Iya. Kodrat. Iya, itu juga bagus juga gue nonton. Tapi kalau aku pribadi yang Lo yang mana filmnya Vino? Kak Vino itu ini yang anak sekolahan itu. Catatan harian. Iya. Itu awal-awal ya? Itu film kedua gue. Oh wow. Dan film pertama dapat peran utama. Peran Iya, utama. di situ. Itu aku sama adik aku sampai ngefans sama kakak sampai detik ini bener. Gara-gara itu? Iya, video posternya di mana-mana di kamar. Idi zaman dulu bener ya. Iya, Kita di tembok-tembok rumah kita ada poster-posternya ya. Bocel-bocel. Sekarang dulu tuh kayak poster, terus ada soundtrack. Dulu zaman kaset. Nah, atau apa sih. soundtracknya aku sampai beli sampai Iya, sekarang itu masih. bagus-bagus Jadi banget I lagunya. remember. Iya. Jadi kayak kemajuan teknologi itu sebenarnya bikin kita juga jadi agak-agak nggak seru ya. Karena kayak segala sesuatu tuh kayak Gampang mudah didapetin. diakses nggak Jadi sih? kayak apa namanya barang-barang item-item yang ininya tuh udah berkurang kan. Merchandise, zaman dulu ada merchandise, cuy. Bener. Poster aja tuh kita simpen-simpen. Beli kan. majalah ada poster Vinonya misalkan nungguin nih fotonya kayak mana gitu. Tapi kan. bukan cuman orang yang nggak di dunia film ya. Kita pun di dunia film ketika ada film Indonesia yang lain
kita seneng ngumpulin itu gitu. Ya. Pada saat itu gitu. Karena memang kita tahu film waktu itu belum banyak, terus prosesnya juga susah dan ketika ngebuat poster itu tuh jadi satu barang yang rare gitu. Ya, benar. Yang bisa Jadi di-collectible gitu. kalau di antara segudang film yang pernah Vino jalanin, yang mana yang paling sering lo nonton ulang? Suka nonton ulang dong, kayak misalnya gue lagi pengen lihat acting gue di sini, ada nggak? Kalau nonton ulang sih hampir jarang sih nonton ulang. Tapi yang paling berkesan di antara film-film lo? Banyak sih, setiap film tuh pasti berkesan sih. Ya. Setiap film tuh pasti berkesan. Cuman yang memang kayak kan ada ya ketika kita nonton film kita dapat kayak pencerahan yang lebih dari yang lain gitu. Ya. Salah satunya tuh Buya Hamka sama si Wiro Sableng itu sendiri karena Wiro Sableng itu kayak apa itu legacy. Lu kayak legacy kayak tribute to bokap gitu. Betul. Itu kayak tribute penghormatan. Maksudnya gue bisa ada di sini tuh, gue bisa sekolah, gue bisa sampai di ini tuh karena bokap gue dulu jualan novel untuk anak sekolah anak-anaknya. Buat gue itu satu penghargaan yang nggak bisa gue bayar sih, walaupun gue bikin film tapi nggak bisa gue bayar. Nah kalau Buya Hamka tuh gue jadi kayak apa ya? Gue bukan orang yang paham banget soal agama gitu. Ketika setelah syuting Buya Hamka itu pun bukan mendadak aku jadi orang yang tiba-tiba orang sekarang bilang jadi hijrah dan orang menjadi yang sangat religius banget, enggak, tapi paling enggak gue lebih paham tentang gimana sih menyikapi agama itu seperti apa gitu. Ya karena kan balik lagi kalau kita berbicara agama itu kan intimate banget ya. Benar. Setiap orang memang Allah sudah memberikan arahan-arahan, aturan-aturan, tapi maksudnya kita tuh terkadang nggak bisa ngejudge keimanan orang, keislaman orang karena itu buat aku kayak privacy banget. Gitu walaupun kan. sesama Muslim ya, maksudnya kita tetap punya jalur sendiri-sendiri untuk kita menuju ke sana. Iya benar. Ya. Jadi kalau misalnya kayak Vino sendiri tuh kalau misalnya kita ngebahas tentang kedekatan sama Allah ya gitu ya, koneksi kamu yang kamu bangun sama Allah tuh sejauh apa? Apa ya, gue kalau tanya soal religius gini gue sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal agama yang berhubungan dengan syariatnya mungkin gue masih kurang banget. Tapi kita semua masih kurang lah, semua kita masih belajar. Tapi paling enggak gue selalu berusaha untuk bersyukur aja sih kayak gue. Selalu merasa cukup gitu. Kayak misalnya mengerjakan segala sesuatu tuh poinnya adalah ini rezeki dari Tuhan, harus gue manfaatin dan semoga hasilnya misalnya gue dapat peran A. Filmnya tuh bukan cuma bisa jadi buat hiburan, tapi bisa jadi bukan cuma sekedar tontonan, tapi bisa jadi tuntunan juga. Paling nggak kayak gitu. Terus kalau misalnya dapat rezeki gitu, paling nggak rezeki gue ini mudah-mudahan bermanfaat bukan cuma buat gue gitu, tapi buat orang-orang sekitar gue. Betul. Setelah lebih kayak gitu sih, yang paling gampang gitu, yang paling mudah. Selalu berusaha merasa cukup dan bersyukur aja sih. Dan nggak pernah mau mengganggu sinar orang lain ya. Kita punya sinar sendiri. Iya, kayaknya kita udah dicukupkan dengan apa yang Tuhan kasih. Kita kalau orang udah kerasa cukup, kayak kita nggak perlu deh. Keribetan dengan orang lain. Dengan orang lain. Vin, kalau lu tuh tipe orang yang bergaul nggak sih? Gue kayak nggak pernah ngeliat lu bergaul deh. Kayaknya lo kayak anak rumahan, kerja, terus udah gitu lo kayaknya temen lo cuman bini lo doang gitu. Iya kan? Kayak gue nggak pernah ngeliat lo di satu acara, kayak lo duduk chill gitu, emang seneng di rumah. Di Instagram aja followingnya cuma Masya doang. Iya, gue pernah lo, begitu gue pingin following gue 0. Teman-teman gue pada baper. Iya, dulu awalnya kayak gitu. Awalnya gitu juga. Jadi karena itu juga. Dulu tuh kayak ada yang mau nge-hack. Jadi followersnya tuh dihapus sama orang-orang, sama si orang itu, tapi followingnya followersnya ditinggalin, followingnya dihapus. Nah, begitu akunnya bisa balik lagi, begitu gue mau follow lagi orangnya, baper. Kok gue dihapus? Gitu? Enggak, gue justru mau males ngejelasinnya jadinya. Nah, itu dia. Nah, kalau misalnya kita following cuma satu orang, berarti itu kamu ngelihat berita-berita yang lain nggak sih? Apa cuma lihat postingan bini lu doang? Kayaknya sekarang nggak cuma harus di-following ini deh. Misalnya kayak algoritma misalnya gitu. Ada di-explore ya. Kita ngelihat misalnya kayak olahraga gitu ya. Olahraga yang kita lihat nanti dia akan keluar olahraga gitu. Misalnya kayak hobi motor atau apa. Karena kita sering bukanya itu, yang keluar tuh otomatis kayak itu terus. Iya, makanya bahaya. Nggak ada itu tuh. Kalau orang bangun tidur kan biasanya nyari air putih, ya kan dulu ya. Kalau orang sekarang kan bangun tidur melek cari handphone. Lu terlalu nggak sosial media banget nggak? Ngecek handphone iya, tapi biasanya tuh ngecek handphone karena misalnya gue tidur jam 9.
atau jam 10. Nah, biasanya tuh kan kayak misalnya ingetin ya besok ada ini. Nah, biasanya tuh yang pertama kali gue liat tuh itu. Ya. Karena gue Jadi tuh bukan sosial media, bukan ngeliat apa yang terjadi, apa gitu enggak juga. itu keduanya sih. Tapi pasti kita pengen lihat sih. Ya, gitu. ya, Kita pengen lihat. Ya, Terus gue perhatiin ya, Vino tuh juga nggak pernah kayak posting foto sendiri gitu, foto selfie yang kayak gitu. Iya, lagi Kayak- jarang gitu. Kayak rata-rata tuh selalu yang diposting kayak ya apa yang sedang dikerjakan aja gitu. Iya, iya. Jadi kalau gue lihat tuh lo memang bener-bener paling foto sama Caca paling Iya, ya, sama iya. itu sih. Jadi lo tuh emang ngejaga privasi rumah tangga kecil lo gitu juga apa gimana? Enggak sih, gue emang jarang banget Bukan sosial media person. foto selfie gitu. Seringnya selfie tuh kalau misalnya dimintain tolong ya bang minta ucapan ulang tahun, Iya. akhirnya gue video sendiri gitu. Tapi kalau untuk selfie untuk foto pasang di situ tuh gue Jarang. kayaknya gue ngerasa nggak terlalu perlu gitu ya. Iya, Kayaknya fans gue pengen ngeliatnya apa sih yang lo Karya lakuin hari ya. ini, karya gue hari ini apa sih gitu. Nah kalau kamu punya anak perempuan ya? Punya. Siapa Cuma namanya? satu, namanya Jizi, Jizi. Sekarang usianya berapa? 12. 12. Udah remaja ya. Jadi kalau sama anak katanya aku dengar-dengar dari tetangga rumah lo ya. Ya karena kan gue main sama Kapan? Oh, kalau orang di survei Indonesia, dulu. yes, Iya, orang di iya, Indonesia oke. itu kan bermain dengan tetangga. Benar, ya. benar. Jadi dengar-dengar katanya kamu sama anak posesif banget ya. Sebetulnya bukan posesif, cuman karena emang anaknya cuma satu, Ya. perempuan. Ya. Dari dulu tuh dia nempel. Jadi Ya. kayak mana-mana tuh kayak gue tuh juga senengnya kayak misalnya kayak dulu mau pergi berdua sama Caca tuh santai. Sekarang kalau pergi berdua, ih kasihannya Kasiannya nggak diajak. Dia sering diajak. Terus habis itu masa anak itu mau diajak itu kan nggak panjang. Ya. Bahkan sekarang aja SMP aja ini udah mulai dia mager lah, mager anak Enggak, sekarang. Tapi lo ada ini gak sih kayak kesibukan kerja, tek, terus tau-tau lo pulang, anjir anak gue udah segede gini gitu. Ada gitu gak sih? Karena saking enggak. jarangnya di rumah Karena gitu emang kayak. lumayan sering dihabisin Iya, bareng karena anak. gue sering banget kayak gue tuh mewajibkan untuk diri gue sendiri untuk nganterin tiap hari anak sekolah gitu. Oh iya, Jadi selalu tiap hari disempetin. selalu. Lo mau sama anak lo dianterin dia enggak? Punya aja belum. Jadi lo tiap pagi pasti Tiap pagi nganterin gua nganterin anak. anak gue sekolah, Sesibuk apapun, Sibuk apapun. secapek apapun. Iya, kecuali kalau syuting. Kalau syuting Ya. kan ya prioritasnya Gantian ya gitu. gantian. Tapi kalau misalnya itu pasti harus gua anterin. Karena momen dari rumah ke sekolah itu momen kita ngobrol apa semua gitu. Oke. Ladies and gentlemen. Sekarang kita ada satu segmen ya di sini aku akan kasih lihat satu foto kenangan. Yeah. Nah, Vino bisa ceritain apa yang terjadi pada momen saat itu. Oke. Vino G. Bastian. Waduh. Lo takut tikus apa Gue takut gimana? banget. Gue takut banget sama tikus. Oh ya? Geli banget sama tikus. Tikus got. Jadi kalau di rumah ada tikus lo baru langsung ngejarin. Gue bisa sampai kabur manggil orang untuk nyelamatin gue dari tikus itu karena gue pernah ada satu kejadian tikus itu ada di muka gue. Ngapain? Serius? Iya, itu parah banget. Di mana di set? Di Enggak, lokasi? waktu gue belum married. Jadi tikus ini, jadi gue tidur di kamar gue, terus gue ngeliat kayak dari jauh tuh ada jadi tikus itu tuh ngegantung di gorden. Gue merinding gila. Itu sampai sekarang, gue kalau cerita itu gue masih bisa cium bau tikusnya itu. Masih belum hilang. Masih belum hilang. Amis. Wah, baunya bau amis gak enak deh. Terus jadi tikus itu udah ada di ujung, terus gue ngeliat, aduh tikus lagi karena gue udah ngantuk banget. Ya udah deh bodoh deh gitu. Bodoh banget. Nah tikus itu ngerembet dari hordeng. Kan jadi kalau di tempat tidur kita kan belakangnya suka ada itunya tuh ya. Dipan. Ini. Yang Dia jatuh celuk ke situ terus dia dia jalan ngerembet ke meja belajar ke meja itu sampai di atas di ini dipan gue nanti, gitu. heeh. Terus tiba-tiba krek, aduh apa nih? Pas gue buka mata, dia ada di sini gue. Terus begitu gue gerak, dia gigi encengin. cengkram, jadi dia nggak bisa kabur nggak bisa cabut sampai gue gini-gini dan akhirnya gue tidur sama nyokap gue. Lo pindah Selama kamar. berapa hari pindah kamar. Itu usia umur berapa? Udah kuliah gue itu. Waduh. Dia emang- Awas lo ya ke rumah Vino lagi dia takut. Emang parah sama lo ya. Jangan datang lagi. Dan ada yang berbentuk tikus lah, pokoknya kayak hamster tuh gue masih kayak Agak ngiri. Kalau gue tuh kayak ulet, cicak, ular tuh gue geli. iya. Lo ular geli nggak? Enggak lah. Oh, ya iyalah, iya kan. Taklukin. Ular nurut sama lu ya, Wak. Oke. Rajin kali ya. Kalau ini apa nih? Oh, itu sebetulnya cincin kawin gue sebenarnya. Cincin kawin. Nah, Di mana? nah kayak gini nih, gue kan suka
lupa ya. Ya. Cincin. Oh jadi ini nato bareng? Jadi itu gue tato, itu kayak matching tattoo sama Caca. Ih gemes banget. Oh, jadi kalau digabungin jadi satu. Jadi kalau dari gue, Cinta mati. dari gue itu tulisannya love, dari dia tuh tulisannya life, jadi kayak ambigram gitu. Jadi sekarang tuh lo nggak pakai cincin kawin ya? Pakai, tapi kadang-kadang itu gue bilang gue kadang-kadang suka lupa. Lupa. Kalau syuting itu kan suka di Iya, copot. dicopot. Jadi daripada gue lupa, gue taruh di rumah. Nah begitu selesainya lupa gue pakai lagi. Awal keidean bikin tato bareng gimana? Karena emang gue tuh orangnya pelupa waktu itu. Jadi gue kayak barang-barang kecil-kecil tuh gue pelupa gitu. Gue takut begitu gue ngilangin cincin misalnya, oh itu bisa jadi sesuatu yang besar. Gue bilang aja gue tuh pelupa. Kita bikin matching tato aja yuk buat. Gue tuh punya tato bareng juga loh. Oh iya, sama siapa? Terus gue putus lagi. Terus akhirnya dia apain sekarang? Lihat. Hah? Ada di pinggang gue. Oh jadi gini dong. Iya, ada di pinggang gue, tapi sekarang juga udah nggak kelihatan karena ketutup perut. Jadi kalau Anda melihat ada sosok yang di pinggangnya ada tato berarti Oke, lupakan. Bye, hempas. Ini pas lagi acara apa? Ini dia pertama kali lulus SD. Ih, gemes. Lulus SD. Jadi Oh, graduation. ya graduation. Kan pada saat itu kan kita ngelihat kayak teman-teman kita yang udah duluan punya anak, kok heboh banget sih kayak graduation gitu, sampai kayak sedih banget. Ya, kayak ternyata emang sedih. Ternyata iya loh, begitu dia. Akhirnya kita ngalamin sendiri gitu. Iya, begitu kita udah berhasil nyekolahin dia, padahal baru sampai SD gitu. Kita rasanya ada Kayak sesuatu udah bangga yang- banget. Kita bangga banget gitu. Maksudnya, ya Allah, alhamdulillah banget gue bisa sampai di titik ini gitu. Mudah-mudahan gue bisa mengalami terusnya lagi. Masuk gitu. SMA, masuk Iya, kuliah, iya. Tapi kalau anak udah ada kelihatan nggak minat bakatnya kemana? Jangan lu buang-buang waktunya lagi kayak bapaknya. Iya, kalau sekarang tuh enggak ya. Kalau sekarang tuh kan? kayaknya Udah anak-anak banyak tuh udah penjurusannya. penjurusannya tuh gampang. Dia kayaknya seneng ke art sih. Seneng ke art sih. Art tuh menarik loh. Iyalah. Iya kan, dan sekarang tuh orang tuh udah bisa jual art itu Banyak. tuh udah bener-bener bisa worldwide loh. Ya kan, gemes. Udah bisa jadi mata pencarian. Ini mama. Ah iya, itu nyokap almarhum. Nyokap juga udah nggak Udah ada. nggak ada. Berarti sekarang kalau karya bokap yang nyimpen siapa? Jadi gini, kalau misalnya karya bokap yang berupa fisik buku itu masih di keluarga gue. Ya. Tapi kalau film yang sekarang ini kan kebetulan kakaknya Marsha itu kan produser juga. Ya. Jadi waktu itu Wiro Sableng dibikin di PH-nya dia. Jadinya ya sebetulnya nggak kemana-mana sih, karena maksud gue paling aman memang kalau kita ngejaga legacy itu sama-sama gitu, Ya. keluarga gitu. Dan kalau film di kakaknya dia, jadi udah kita aja sebenarnya yang ini. Jadi kalau peran nyokap di karir Vino seperti apa? Wah, besar banget. Ya. Nyokap itu sampai yang kayak tadi tuh yang Buya Hamka tadi gue bilang kenapa jadi personal banget. Dia senang banget lo peranin itu. Jadi waktu gue pertama kali dapat tawaran itu dari Falcon, gue bilang manggilnya Mami kan, Mami. Aku mau dapat peran nih sekali-sekalinya jadi Kiai Haji. Ya. Oh iya, Buya Hamka tahu nggak? Nyokap gue senyum-senyum aja gitu. Tahu, tahu dari mana gitu? Karena dulu nyokap gue tuh mualaf. Dan yang masukin yang mengislamkan itu Bokap. Buya Hamka. Buya Hamka. Iya. Ih, merinding. Kok bisa kayak nyambung-nyambung gitu sih, Vino? makanya itu dia. Dari Gua bilang, Padang juga kan. gue sama sekali. Enggak, kalau mama Manado. Nyokap gue Manado. Tapi gue nggak pernah tahu, nggak pernah diceritain juga sebelumnya. bisa Kalau gitu ya. ternyata yang mengislamkan almarhumah nyokap gue itu Buya Hamka. Dan gue tiba-tiba dapet tawaran main film Buya Hamka itu gitu. Jadi kayak, hah? Aneh banget gitu sih. Iya. Aneh banget gitu. Dan dia seneng banget dan dia excited banget. Cuman sayangnya dia nggak bisa nonton filmnya. Udah keburu Ya, nggak karena kan ada. waktu itu kan kita syuting sebelum pandemi. Ya, Dan terus karena tayangnya? pandemi tayangnya dan Mundur. pas Semuanya mundur pandemi ya, nyokap Insya udah Allah. dipanggil duluan. Oke. Gemes. Ulang tahun. Ulang tahun dia yang 12. Jadi kalau tipe anak kamu tuh kalau ulang tahun tuh juga tetap ngerayain aja bertiga gitu. Iya, bertiga aja kadang-kadang Jadi bikin. nggak bikin pesta yang undang orang gitu nggak gitu. Ya paling nggak teman-teman teman-teman gitu. kita. Bikin nasi kuning lah apa gitu. Ntar kalau misalnya mau ulang tahun, teman aku ada yang jualan brownies, ntar pesennya. Ya Allah, baik banget sih kakak gue. Deh, terakhir. Nih, sampai diposting sebangga itu anaknya menang lomba. Ya, ini piala. Dulu tuh gue walaupun gue sekolah teknik kimia tapi matematika gue tuh nggak yang pinter-pinter banget Ya. gitu. Bahkan hampir nggak pernah juara yang berhubungan dengan Matematika. matematika atau sains. Tiba-tiba anak gue dapat juara 1.
matematika dan sains gitu. Wow. Itu kebanggaan sebetulnya kayak alhamdulillah anak gue nggak kayak gue. Gitu. Lebih ke arah situ sih, lebih ke arah situ. Tapi walaupun lo nggak jago matematik, kalau saldo kurang lo nggak tahu kemana, nyari juga kan? Jago. Kalau soal saldo itu kenapa kita jadi jago? Lo tahu ya, ini segini udah dipotong segini kok segini ya? Ini persenannya kok kayak gini nih gitu. Iya benar. Ini yang terakhir. Ini acara apa? Ini jadi gue dibikinin itu kalau nggak salah bunga untuk ulang tahun gue deh. Happy birthday, Daddy. Iya kan? Happy birthday. Bener. Jadi apa namanya dikasih bunga. Ya. Tapi bunga bentuknya itu boneka. gitu. Dan itu gue simpen terus sampai bunganya itu jadi warnanya coklat-coklat gitu. Oh, sampai benar-benar mati. Tapi kalau dulu tuh lo sama Marsha tuh pacaran nggak? Pacaran lah. Lama nggak? Setahun. Dan lo ngerasa kayak sekarang kayak udah kayak ya udah kayak udah berdua aja gitu ya? Iya nggak sih kayak? Iya sih kayaknya maksudnya kayak iya nggak berdua, kita tetap bersosialisasi lah. Kita punya teman, dia punya teman, dia punya geng mainnya, gue punya geng mainnya, semuanya normal aja. Ya. Cuman emang kebanyakan kita sering menghabiskan waktunya tuh bareng-bareng gitu. Ya. Dan kebetulan dia ternyata anaknya anak rumahan juga sekarang ini, jadi kalau mau kemana-mana tuh kita kayak agak kuper gitu. Ya. Misal ini dapat diajakin ke sini. Ya. Kemana ya kita Google. Oh, di sini ada tempat baru. Seru nih ya gitu. Ntar besok habis kita ke sana, kita nyobain yuk berdua yuk ke sini. Ya. Gitu. Nah, antara lu sama Marsha itu beda manajer. Beda. Kenapa? Karena emang gue nggak mau mencampuri urusan kerjaan dia. Dan dia juga nggak mencampuri urusan kerjaan gue gitu. Dan apa namanya? Kecuali ada project-project bareng. Kecuali project bareng. Sering banget juga kan bareng-bareng sama Kak Marsha. Iya sering. Tapi itu Ada berapa film yang bareng, Devin? lumayan. Kadang-kadang. Tapi yang benar-benar peran utamanya bareng tuh cuman berapa kali sih. Ya. Kadang-kadang gue misalnya peran utamanya dia bisa jadi cuman cameo atau enggak dia cuma jadi supporting. Ya. Atau enggak dibalik dia peran utamanya gue Ya, cuman supporting sama ini. Ya. Ya enggak paketan juga enggak karena secara manajemen tuh kita beda. Beda. Gitu. Makanya gue tuh kamu kan dimanajerin sama Om Sulung kan? Iya kan? Kemarin tuh nggak sengaja ketemu Om Sulung sama Nicholas Saputra. Iya. Terus aku tanya, sekarang megang siapa aja Om? Oh aku megang Vino. Oh istrinya juga enggak. Oh ternyata beda. Seru juga ya gitu ya? Iya. Karena maksudnya biar apa ya? Pertama nggak ada konflik juga. Terus yang kedua biar aja dia punya strateginya sendiri di dunia film. Gue punya strategi sendiri di dunia film gitu. Dan gue nggak mau mencampuri. Kadang-kadang kita dapat tawaran bareng nih. Tapi kalau misalnya tiba-tiba karakternya dia nggak suka, nggak masalah gitu. Nggak apa-apa. Kalau pemain film tuh berhak tuh gitu, ditawarin terus kita kayaknya kurang nih ke kita gitu. Iya, misalnya tawarinnya berdua nih, Egon misalnya. Udah kok kayak gitu Falcon ngerti ya. Berarti gue takutnya nanti kalau habis film gue tayang gitu kan, terus gue ada tawaran lagi, gue tuh kan boleh milih gitu kan. Kita tahun depan kita mau dibikinin film bareng loh bertiga. Iya kan? Soalnya tadi barusan udah dicek. Ini namanya afirmasi, Beb. Udah dicek jadwal. 2026 afirmasi. Iya kan? Tuh Mbak Danti juga udah nanya soal. Iya. Tuh. Kita bareng-bareng dong. Kurang oren apa celana dia sudah lihat ya kan. Ini cerita tentang film baru yuk. Ada kan? Ada film baru film Saito Nirojim. Film horor. Jadi ini film horor yang keberapa sih, Vin? Banyak. 3 kayaknya. Oh 3? Iya. Suka ke bawah-bawah nggak sih kalau misalnya kayak main film horor gitu, Vin? Enggak sih, sebetulnya gue tuh dulunya penakut sebetulnya. Tapi begitu dapat tawaran film ini gitu, si Shutter ini, karena tuh gue seneng banget sama film aslinya. Gue seneng banget gitu. Dan ini salah satu film yang buat gue pada zamannya itu salah satu film horor terserem yang pernah ada. Dan gue kaget juga kok ternyata Falcon dapat IP-nya untuk meremake ini gitu. Dan buat gue ini satu kesempatan sih, karena ini bukan cuma jadi sekedar remake, tapi bisa jadi sebuah tribute juga untuk karyanya. Dan apa namanya di film Shutter ini yang gue seneng adalah kita di sini bukan cuma untuk nge-remake sebuah film, tapi kita punya misi gitu. Kita punya misi, ada pesannya yang mungkin yang membedakan film ini dengan originalnya. Jadi di sini kita pengen ngasih tahu bahwa sekarang itu tempat paling aman di lingkungan kita tuh udah semakin sempit. Sempit gitu dan banyak banget itu terjadi di sekitar kita, dan salah satunya ini kekerasan maksudnya sosial bullying dan sebagainya. Dan salah satu yang terbesar itu
terbanyak itu dari beberapa kasus itu di kampus, Ya. di dunia kampus. Yang harusnya jadi tempat paling aman. Bener. Nah di sini kami pengen bukan cuma sekedar remake, tapi pengen mensosialisasikan itu loh. Ayo dong kita membuat dunia pendidikan ini jadi tempat yang aman untuk belajar, tempat yang nyaman gitu. Sebenarnya kalau bullying itu tuh karena ada senioritas gitu nggak sih awalnya ya? Kayak senioritas lebih berkuasa, terus sama adik kelas atau ada angkatan di bawahnya tuh jadi kayak dendam yang ke bawah terus. Kalau sekarang baru masuk ke sosial media. Kalau dulu kan sekolah ada gencet, gitu ya. gue gencet tuh, Iya kan? Ya kan? Sebetulnya kadang-kadang senioritas itu nggak semuanya jelek sih. Kadang-kadang senioritas itu juga kan ketika anak baru ngeliat seniornya pasti dia look up gitu. Dan hal-hal yang positif kan pasti akan diikutin terus gitu. Tapi terkadang dendam itu yang kata kadang kalau misalnya kayak dia misalnya di angkatan dia tuh di Gencet, anjingin banget kan sampai dia nggak mungkin balas kayaknya ke kesel seniornya, banget kan? dia nggak mungkin balas ke senior jadi dia balas dendam ke orang yang lebih ke bawahnya gitu kan. Itu di zaman gue tuh masih ada seperti itu. Tapi mulai ke bawah itu hal-hal itu udah mulai hilang sih. Udah mulai hilang. Bahkan juga ketika itu hilang banyak juga yang protes. Nggak seru nih sekarang. Nggak ada kayak gitu, nggak ada ospek dan sebagainya gitu. Tapi di sisi lain kedekatan yang dibangun antara senior dan junior itu bukan cuma masalah fisik lagi, tapi sekarang dibangun lebih ke emosional, lebih kegiatan-kegiatan yang pakai empati, kegiatan-kegiatan yang positif lah. Kalau kita bahas tentang bully ya, kalau lu tuh suka ini nggak nanya sama anak lo gitu, gimana di sekolah? Harus. Kamu pernah diapain? Kayak gitu-gitu ada. Lalu tuh ya. Ya salah satu kita ketika itu kan sosialisasi paling dekat ya. Bener. Ya. Ketika gue milih sekolah pun hal yang paling gue utamain adalah soal pertama itu sama Marsha gitu. Misalnya gini, sekolah anak gue itu harus sekolah yang pertama harus toleransi. Ya. Sekolah itu harus bisa menghargai bukan cuman rasnya aja tapi pokoknya Apapun itu. karena anaknya nanti akan ketemu sama orang yang berbeda agama, berbeda ras gitu. Bahkan di sekolah itu juga ada anak yang berkebutuhan khusus. Jadi ketika dia melihat, jadi ada empatinya ya. benar, ketika dia ketemu sama anak yang berkebutuhan khusus, dia punya empati gitu. Bukan kasihan aja. Mereka tuh sebenarnya bukan dikasihanin tapi harus kita rangkul gitu. Ya kadang tuh kalau ngeliat di sosial media kan anak-anak yang usianya masih belasan, dia di sekolah dia kayak become somebody. Bener. Terus dia di rumah dia become somebody lagi. Jadi kayak punya karakter yang beda anjir. Kayak di rumah kayak anak mama banget yang polos kayak nggak ngerti apa-apa. Tapi di sekolah tuh kayak apa lo gitu kayak kadang orang tuanya ketika dipanggil ke sekolah kaget. Gitu kan kayaknya. Emang anak gue kayak gini. Itu banyak loh Beb, zaman sekarang kan kayak ke switch gitu kan. Kayak kalau menurut gue karena ini deh, karena mungkin bondingnya itu enggak. Ya namanya laki. Iya benar. Harus kuat. Kita tuh nggak boleh jadi kaum yang lemah. Oh iya. Iya kan? Iya bro. Mungkin bondingnya kalau untuk kan beda generasi beda cara didiknya ya. Betul. Mungkin kalau sekarang harusnya lebih kayak emosional kali ya. Dan dia semua gue juga nggak ngalamin kayak gitu, jadi harus belajar lagi gimana sih cara ngedeketin anak. Karena eranya juga beda. Gak semua yang kita diajarin sama orang tua kita bisa kita terapin langsung. Betul, kayak kita ngedikte. Gue tuh siapa yang cerita sama gue ya, dia tuh anaknya tuh dia ngomong gini, bapaknya ngomong gini ke anaknya. Di rumah ini yang berkuasa tuh ayah ya. Jadi kamu harus ikut aturan ayah. Lo tau anaknya ngetik apa? Ayah, gue bilang gini, di kata anaknya gini, ayah yang berkuasa di dunia ini adalah Allah. Kata tuh anak tuh. Ayah tuh bukan siapa-siapa, karena aku tuh sayangnya sama Allah, kata gitu. Bapaknya kincep, Beb. Kagak bisa ngomong, dia langsung gini. Dia itu ditulis di mana di sosmed? Ditulis di handphone bapaknya. Dia tuh anak, pokoknya WhatsApp bapaknya, gitu, iya. Jadi dia habis diomelin, kamu tuh harus ngikutin kata ayah. Kamu tuh harus ngikutin kata ayah. Di rumah ini yang berkuasa ayah. Habis itu anaknya ngambil handphone. Dia ketik, ayah, asal ayah tahu ya, di dunia ini yang berkuasa adalah Allah, kata dia. Tuh bapaknya nelpon gini, Ji, masaan gue diginiin sama anak gue? Gue bilang, makanya lo repot, kata gue. Itu benar-benar nyata, Beb. Itu anak sepinter itu. Iya. Oh, gue hati-hati juga tuh ngomong sama anak gue tuh. Iya kan? Karena udah pinter anak zaman sekarang. Bukan lagi. Terus kalau kita balik ke film, apa yang membuat kita harus teriak-teriakan di bioskop nonton film ini? Teriak-teriakan sih pasti relatif ya, Cuman maksud gue, ini tuh buat yang udah nonton film sebelumnya, film original ini kan. Tapi ada yang dibeda-bedain dong. Ada. Ini akan jadi nostalgia sih. Ya. Akan jadi nostalgia. Terus yang kedua,
film ini tuh sebenarnya bukan film horor yang akan dipenuhi dengan Jump scare. yang Dia ada mikir-mikirnya juga ya, kan. ada sedikit thrillernya, terus apa namanya, dan buat gue teror psikologisnya itu sih Ya. yang Horor yang psikologis. teror psikologis dari film ini yang bisa kena ke si penontonnya itu Ya. gitu. Ini Vino main sama Anya kan? Sama Anya. Sama Anya tuh sama siapa lagi? Sama Niken Anjani, Niken Anjani. ada Doni Alamsyah juga, Ya. ada banyak lah apa namanya, ada Teh Dewi Gita juga Oh, Dewi kita main main. juga, jadi lumayan banyak Lihat di banget trailernya castnya. tuh. Tayangnya kapan? Ini tayangnya 30 Oktober pas Halloween. Nonton. Apa kita ke situ pakai kostum? Hah? Nonton. Kata gue datang lagi. Ya kan? Bener. Kalau mau nggak usah pakai kostum udah seru ya kan? Gitu. Vino, ajak customer-customer aku nih, Iya. Butik Haji Igun untuk nonton film kamu terbaru. Oke, jadi buat customernya Butik Butik Haji Haji Igun, jangan lupa saksikan film Shutter tanggal 30 Oktober 2025 di bioskop. Dan katanya kalau belanja di sini akan dapat potongan diskon tiketnya. Ya, Iya, jadi nanti aku bakal kasih tiket nonton film ini. Betul. Ya, oke. Oke. Kita akan kasih 20 tiket. Wah. Dengerin, tapi ada tapinya. Kalian harus komen yang seru dan share tayangan ini ke teman-teman kalian, Benar. oke? Dan juga jangan lupa untuk subscribe, Subscribe. ya. Oke, ini kita ada segmen baru lagi, bukan segmen baru, ini segmen legend. Namanya Talk to the Mannequin. Siapa nih? Siapa nih? Itu gue. Kok kecil ya, Vin? Hah? Iya, emang dulu gue kecil. cantik ya. Gue kecil, suka di apa namanya? Suka Dandanin. Enggak, suka dibilang kayak cewek. Ini tai lalat nih? Enggak, bukan, tuh kayaknya itu deh. Noda-noda percetakan. Noda-noda itu. Udah percetakan. Noda-noda percetakan nggak tuh? Jadi lo kayak cewek banget ya? Iya, sampai nyokap gue tuh sampai kesel kalau ditanyain misalnya. Anaknya cewek Dulu tuh cowok. gue sering banget ikut nyokap gue ke pasar, kemana, belanja gitu kan. Soalnya, Bu, anaknya cantik banget. Anak gue cowok. Bu, anaknya cantik banget. Kayak gitu. Oh, nyokap tuh balesin? Iya. Gua Kalau dulu sekarang masih. Iya. Rambutnya sama loh kita loh. Oh iya. Kayak week lo sekarang, Beb. Iya. Iya kan? Nah, kalau kamu inget ya, kamu mau ngomong apa sama Vino waktu kecil? Gue mau ngomong terima kasih banyak karena dari dulu si anak ini tuh nggak pernah terlalu banyak apa ya, nggak Ngeribetin terlalu- orang tua. Iya, nggak terlalu orang yang punya ambi yang bener-bener obsesi yang terlalu berlebihan. Mungkin buat sebagian orang ini anak nggak terlalu kompetitif gitu, Ya. tapi justru itu yang membuat hidupnya jadi tenang aja, Ya. hidupnya jadi Tenang dan beruntung ya. tenang, beruntung aja gitu. Dan itu sih kayaknya terima kasih. Ada nggak kesalahan lo waktu masih kecil yang lo nggak sempat bilang ke nyokap bokap, tapi kayak misalnya sekarang dipikirin, Bu, nyokap bokap udah nggak ada kok, gue kemarin kenapa nggak say sorry atau apa gitu? Oh, kalau banyak sih, banyak banget. Dulu zaman apalagi kayak zaman SMA atau apa, zamannya ngeband atau apa tuh sering banget bohong lah. Bilang kemana, ternyata ngeband di mana, ngeband di sini, naik gunung tiba-tiba nggak bilang kemana. Ya sebetulnya itu kalau misalnya gue jadi bapak sekarang tuh ngebayang tiba-tiba anak gue udah di atas gunung sendirian nggak bilang, itu kan bahaya banget. Enggak, lo naik gunung sendirian? Enggak, maksudnya Oh, nggak pamit, nggak apa atau? iya gitu. Padahal kan ngomong tuh sebenarnya sesuatu hal yang gampang ya, tapi Iya, kayak kita jadi anak tuh kayak mager gitu nggak sih? Tapi Kayak kan dikit-dikit izin, dikit-dikit izin. Dulu kan trennya, bukan trennya, ketika kita bilang malah tambah nggak boleh kan. Nggak boleh. Kalau sekarang kan dengan lo bilang. Iya, kalau iya, dapet iya, izin. iya, iya, oke. Vino baby ya, udah ya, oke. Tapi dulu waktu kecil lo pesek ya, Vin? Kenapa? Ini kan operasi. Iya, ada kali orang operasi cerita. Sabar, Bu. Oke. Wah, babe. Iya, deket banget sama Babe Sabita. Sebetulnya dibilang deket banget, sebetulnya enggak. Justru jarang ketemu. Tapi kalau misalnya kita ketemu, gue nggak tahu, klik aja gitu. Ngobrol apa semua. Dan dulu kita pernah di film Warkop juga. Ya. Warkop yang Reborn. Dan sempet dia dulu sempat punya produk juga saling ngirim-ngirim gitu. Dan sempat kaget banget waktu Dikabarin. Babe dikabarin, dan apa namanya,
Dan Babe itu waktu, kalau saya ingat aku, Babe itu kan orangnya jenaka banget ya. Kayak bisa dibilang keseharian dia tuh bisa terupdate di sosial medianya Babe ya. Bener. Sampai gue tuh ya kalau inget Babe itu gue inget banget dia cerita di rumah dia ada akuarium di lantai 2. Yang dia rumahnya dia bikin kayak kolam ikan itu kan. Jadi dia update banget terus sempat hilang karena dia sakit. Terus tau-tau pas kita lihat lagi postingannya dia udah kayak menjadi sosok yang beda gitu kurus dan segala macam. Yang benar-benar gue terinspirasi sama Babe itu kan sama anak-anaknya deket banget. Iya, parah. Jadi kita waktu itu skuteran, Vespaan, anaknya tuh dibawa dan tiba-tiba Babe pamit duluan. Mana Be? Ya gue acara keluarga dulu. Jadi buat dia tuh keluarga tuh nomor satu banget gitu, dan itu menginspirasi gue banget gitu. Dan dia gimana seorang istri nggak kehilangan banget seorang Babe karena memang dia buat keluarganya tuh luar biasa banget sih. Buat gue gitu. Dan sekarang istrinya menggantikan posisi Babe mengurusin usaha-usahanya ya. Dan yang alhamdulillah sampai hari ini usahanya tumbuh besar dan besar. Alhamdulillah. Ya kan, jadi maksudnya Babe meninggalkan keluarganya tapi keluarganya sekarang juga bisa survive. Betul. Ya. Betul. Gitu. Terakhir ya. Si cantik. Mau diomongin apa dia? Ini pasti kamu ngomong apa nanti? Tapi kalau kamu sama Masya tuh tipe yang kalau lagi ngomong tuh ngomong sweet gitu enggak apa? Sih, kita tuh enggak. Kita tuh sebenarnya kayak temen. Kita tipe orang yang beda sih. Ya. Jadi kalau orang bilang kita tuh sama, ini tuh sebenarnya enggak. Ya. Dia lebih to the point orangnya. Dia lebih sharp gitu. Dia gue maunya gini. Ini. Ya. Sementara kalau gue banyak excuse-nya, banyak apanya gitu. Nah, ketika gue ngobrol sama dia, gue jadi lebih belajar bahwa kita nggak apa-apa loh, nggak harus selalu nggak enakan sama orang. Maksudnya kalau misalnya kita nggak suka, kita bilang nggak suka. Dan ya kita kan nggak perlu ngikutin apa yang orang mau. Benar. Ya kan? Kalau misalnya kita juga perlu loh bahagian diri kita. Kita nggak perlu loh. Kalau gue tuh yang penting orang lain tuh seneng dulu. Gue. Tapi dia bisa ngebalance gue dengan kamu juga harus bahagiain diri sendiri loh. Kamu jangan mikirin orang terus. Kamu juga harus pikirin diri kamu sendiri loh. Sedikit nggak apa-apa. Egois sendiri untuk kebaikan kita sendiri tuh nggak apa-apa loh. Nah, hal itu sih yang gue pelajarin. Bukan gue pelajarin, yang lu jalanin sampai kita hari ini. Mau merit pun, mau berapa lama pun nggak selalu akan 100% cocok. Debat pun sering ada gitu. Nah, itulah yang bikin gue jadinya cocok sama dia. Dan jadi menikah tuh udah berapa tahun? Tahun ini 15. 14 tahun. 14. Dari tahun ke-14 di tahun keberapa atau momen-momen apa yang kalau lo merem 13 ya, ntar gue dimarahin. Iya. Kalau lo merem, lo selalu teringat memori bersama istri. Wah, gue selalu sih. Selalu gitu. Misalnya kayak bahkan kemarin nih gitu, kayak misalnya dia mau terbang ke luar kota gitu, promo. Agak lama gitu. Iya, gue udah tahu kesana itu pesawatnya cuma berapa menit gitu, berapa puluh menit atau nggak sejam. Gue udah ngitungin. Kok dia belum belum ngabarin centang satu. Itu gue bisa kepikiran banget. Gue bisa kepikiran banget gitu. Terus misalnya kayak gantian nih gue yang pergi. Dia juga nyariin juga. Gue tuh nggak pernah takut naik pesawat. Sekarang? Nggak pernah takut. Sekarang gue naik pesawat jadi takut gitu. Kayak ngerasa kalau habis naik pesawat takut jatuh, takut apa gitu ya. Aneh banget. Jadi hal-hal kayak gitu tuh yang tanpa kita sadari ketika kita married tuh ngerubah hidup kita gitu. Jadi dulu kan lo ngerasa lo jadi orang yang sebetulnya ya nggak penting-penting banget atau nggak terlalu dibutuhin banget sama orang lain. Tapi begitu kita punya nggak usah rumah tangga lah, kita punya satu keluarga. Nggak harus saudara pun gitu, tapi kalau kita ngerasa dibutuhin gitu, kita akan memberikan sesuatu yang besar kan untuk keluarga kita itu gitu. Jadi jauh lebih hati-hati mau ngapain. Iya benar gitu. Jadi lo bisa dibilang takut nggak kehilangan dia? Iya pastilah. Maksudnya sebenarnya takutnya gue nggak bisa mikir kalau bisa tiba-tiba nggak apa yang harus gue lakuin gitu. Gimana sih kayak karena biasa segala sesuatu tuh pasti balance-nya karena ada dia ya. Pasti ada sesuatu orang yang maksudnya gini, kita married pasti kan kita orangnya nggak sempurna. Ketemu sama orang yang nggak sempurna, ketemu jadi sempurna. Nah begitu udah jadi sempurna, dipisahin lagi, gimana caranya kita untuk ngebalance itu lagi gitu. Itu, ya. Tapi gue nggak mau ngomongin itu sih. Tapi ya gue seneng
kita akhirnya bisa ngobrol selama ini. Iya, benar. Karena biasanya kita ketemu cuman di Dokter Cisi, Benar, ya kan? Tapi by the way, sebelum kita udahan ya, lo tuh kan badan lo udah perfect bagus gini. Iya. Masih ke dokter kurus tuh ngapain, Vin? Jadi gue tuh setelah gue pandemi, ternyata gue itu Gampang naik. bukan, gue itu ada kolesterol. Lu sekurus gini ada kolesterol? Iya, dan kolesterol yang gue nggak Gua sadarin. untung nggak ada kolesterol ya Masa? Allah. Nggak ada. Jadi kolesterol yang gue nggak sadarin. Jadi Di darah ya? Triglisid apa? iya pokoknya itu loh. Jadi begitu gue kan abis COVID itu kan harus selalu cek ya, cek darah rutin atau apa. Tiba-tiba Tapi waktu COVID lo kena COVID? kok kena. Nah makanya karena gue cek darah Rutin, itu ya. karena itu gitu. Kok ada kolesterol ya. Nah, temennya Caca dulu sempat ke situ karena dia sempat katanya mau masalah sama jantung. Ya. Begitu ke dokter Cisi itu, Flagnya hilang. iya tanpa harus dioperasi. Ya. Dan buat gue mau dong ke situ Ya, gitu. ya, Gue mau ke ya. situ. Jadi begitu gue kesana, kolesterol gue hilang. Alhamdulillah. Tanpa dan bonusnya sebenarnya kalau misalnya nyari kurus gue nggak terlalu yang Gila-gila. drastis banget gitu. Maksudnya Gue nih nggak pengakuan dosa ya. Gue udah lama nggak ke dokter Cisi. Justru jadi kesibukan gue gitu Iya, kan. iya, Jadi iya. agak-agak bloated ya dok. Besok aku mampir lagi. kalau begitu udah gimana begitu kesana kita Noit, ya kan? Karena kita kayak mau dicek kayak- raport, say, ya kan? Takut banget. Iya. Vin, sebelum kita udahan, kasih tau dong customer aku lagi buat nonton film kamu dong. Pokoknya buat teman-teman Halloween tahun ini tanggal 30 Oktober akan ada sebuah film horor yang seru banget, yang mungkin kalian akan nostalgia sama film ini. Film horor yang beda banget, ya akan teror psikologis kalian. Judulnya Shutter. Ya. Akan tayang 30 Oktober 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Oke. Wih, thank you so much. Thank you Vino, salam buat keluarga. Terima kasih customer sudah nonton Butik Haji Igun. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.